Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha menciptakan, dialah Allah yang maha memelihara, dialah Allah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan curahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dua tempat. Yang pertama sorga, yang kedua neraka. Sorga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka diciptakan oleh Allah u'iddat lil kafirin, bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti pengen masuk ke dalam sorga, karena sorga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, sedangkan neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan. Bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita pengen masuk ke dalam surga. Ada 5 langkah untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kuwatul akidah. Ada kekuatan akidah dalam diri kita. Akidah ini sangat penting dalam diri kita, keluarga kita, dan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kekuatan akidah yang kita miliki, maka ini adalah penggerak dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah ini sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini, dan sangat penting dalam kehidupan nanti di akhirat. Akidah ini akan menyelamatkan kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang akidahnya kuat kepada Allah, maka dia akan mudah melaksanakan perintah Allah. Akan tetapi orang yang akidahnya lemah, maka dia akan susah, berat melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akidah ini harus kita terapkan dalam diri kita, terapkan dalam keluarga kita, baik anak-anak kita, ataupun diterapkan di dalam istri kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwa langkah untuk menuju surga adalah kuwatul mahabbah. Ada kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya adalah nomor wahid yang harus kita cintai. Allah adalah yang pertama yang harus kita cintai, dibandingkan cinta kepada yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kecintaan kita terhadap sesuatu itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Boleh kita cinta terhadap pekerjaan kita, boleh kita cinta terhadap hobi kita, akan tetapi kecintaan kita terhadap pekerjaan, kecintaan kita terhadap hobi kita jangan mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena pada saat ketika kita cinta terhadap pekerjaan kita, justru itu akan mengalahkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diutamakan itu bukan Allah, akan tetapi pekerjaan yang pasti akan kita utamakan pada saat kita mencintai pekerjaan kita lebih dari cintanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini justru yang membahayakan diri kita. Hadirin rahimakumullah. Maka kekuatan mahabbah, ada kekuatan kecintaan kita kepada Allah yang harus itu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lainnya.
Pada saat dalam diri kita ada kecintaan, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, untuk puasa, untuk bayar zakat, untuk thalabul ilmi, untuk baca Quran, untuk berzikir, maka pasti akan mudah kita laksanakan. Rahimakumullah. Jangan sampai kita menyatakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perilaku kita jauh dari kecintaan kita kepada Allah. Orang yang mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Allah, akan tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuannya itu dianggap bohong, cintanya itu dianggap bohong. Begitupun pada saat kita mengakui cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita benci terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pengakuan kita pun dianggap bohong. Hadirin rahimakumullah. Kemudian langkah yang ketiga untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah kuwatul ibadah. Ada kekuatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada dua. Yang pertama ada ibadah mahdhah. Yang kedua ada ibadah ghair mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Yang langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan habdu minallah. Yang kedua ada ibadah ghair mahdhah yang disebut dengan habdu minan nas, hubungan langsung dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat, langkah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah quwwatul aqliyah. Ada kekuatan ilmu dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, ilmu ini sangat penting dalam diri kita, bahkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ibadah perlu ilmu, salat perlu ilmu, puasa perlu ilmu, berzakat perlu ilmu, haji pun perlu ilmu. Apapun harus dibarengi dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah. Pada saat kita ibadah tidak didasari dengan ilmu, apa yang terjadi? La tuqbalu, mardudatun la tuqbalu. Maka ibadah kita, amal kita akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka bagi kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk terus belajar ilmu, mencari ilmu, karena mencari ilmu itu wajib. Rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin rahimakumullah. Terus kita belajar terus ilmu. Jangan sampai ada kebosanan. Karena selama kita masih hidup di alam dunia ini, maka kita diwajibkan untuk terus mencari ilmu. Dan jangan kita merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Akan tetapi kita harus terus belajar lagi, belajar lagi. Jangan merasa bahwa diri kita sudah berilmu. Justru kita harus merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Sehingga semangat dalam mencari ilmu, belajar ilmu akan terus ada dalam diri kita. Rahimakumullah. Ketika kita menginginkan dunia, perlu ilmu. Ketika kita menginginkan akhirat, itu pun perlu ilmu. Menginginkan dunia dan akhirat perlu dibarengi dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah. Maka belajar ilmu ini sangat penting. Maka terus kita arahkan anak-anak kita, suruh anak-anak kita untuk mempelajari ilmu, terutama ilmu agama. Pelajari ilmu Al-Quranul Karim, supaya mereka menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu
dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa langkah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kuwatud doa, ada kekuatan doa kepada Allah. Bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, jangan sampai kita meninggalkan doa. Karena dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita membutuhkan Allah. Orang yang jarang berdoa justru dia dikatakan sebagai orang yang sombong. Sama seperti dia tidak memerlukan Allah, padahal kita hidup di dunia dan akhirat memerlukan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa kita sebagai orang yang beriman akan diterima oleh Allah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita ada kesungguhan dalam berdoa kepada Allah. Maka setiap waktu setelah selesai habis sholat, maka kita akhiri dengan zikir dulu. Kemudian setelah zikir kita berdoa dulu. Jangan sampai setelah habis salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri, kita justru langsung apa? Langsung gadreng, langsung lari, langsung keluar masjid. Jangan. Setelah salam kita duduk dulu, berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca tahmid, tasbih, tahmid, kemudian takbir. Setelah itu baru kita akhiri dengan doa. Berarti pada saat kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Semoga Allah menambah taufik hidayah kepada kita semua, agar kita menjadi ahli-ahli ibadah, agar kita menjadi ahli surga. Amin. Barakallahu lana fi kulli hal wa fi kulli ni'mah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.